Bab 11. Usaha yang gagal. Sinar matahari mulai menyusup melalui celah-celah kordeng. Marva membuka matanya, dilihatnya wajah Ray yang masih tertidur nyenyak dalam pelukannya. Ya, tanpa sadar Marva tidur sambil memeluk istri keduanya itu. Tangan Marva mengelus pelan perut Ray yang masih rata. Wajahnya tersenyum, rasanya tidak sabar menunggu kelahiran anaknya yang masih beberapa bulan lagi. Usapan itu membuat tidur Ray terusik, dibukanya matanya, dan yang langsung terlihat oleh pandangannya adalah Marva, suaminya, ayah dari calon anaknya. Pagi, kamu mandi duluan, abis itu aku. Nanti kita ke dokter kandungan. Iya, Kak. 1 jam kemudian mereka turun ke ruang makan. Saat melewati ruang keluarga, masih ada Franz, Charles, Delia dan Viola. Kakek dan papa tidak kerja. Nanti, kami ingin menunggu kalian pulang dari rumah sakit dulu. Marva duduk di sebelah Viola, namun baru saja mendaratkan tubuhnya di sofa, Marva seketika merasa mual. Dia menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat. Huek. Marva langsung ke kamar kecil yang ada di kantai bawah dekat dengan ruang keluarga. Viola langsung menyusul Marva yang sedang muntah-muntah di dalam. Mar, kamu tidak apa-apa. Viola memijat pelan tengkuk Marva, yang langsung ditepis oleh pria itu. Entah kenapa dia jadi semakin mual saat ada Viola di dekatnya. Jangan dekat-dekat, aku mual sama kamu. Apa maksudnya coba, mual sama aku? Marva kembali ke ruang keluarga dengan wajah pucat. Kamu kenapa, Mar? Tanya Delia. Enggak tahu, Ma. Tiba-tiba saja Amu mual saat ada di dekat Viola. Viola semakin merasa tersinggung mendengar perkataan Marva, apalagi dia mengatakan itu di hadapan keluarga Marva dan Ray. Namun sebaliknya dengan Franz, pria itu justru tertawa keras. Kakek juga dulu begitu saat nenekmu sedang mengandung tantemu. Maksudnya, itu namanya kehamilan simpatik. Jadi suami yang merasakan ngidam, mual, muntah atau keluhan ibu hamil lainnya. Nanti juga hilang sendiri, jadi kamu nikmati saja. Setidaknya kamu bisa merasakan bagaimana berjuangnya seorang wanita hamil. Enggak bahaya, kek? Ya enggak, lah. Kamu tanya saja nanti sama dokter kandungan, dia pun akan mengatakan hal sama, dan kamu hanya akan dikasih vitamin saja. Sudah, bicaranya nanti lagi. Sekarang kalian berdua makan saja dulu, setelah itu baru ke rumah sakit. Marva dan Ray akhirnya ke ruang makan, tidak bisa dibilang makan siang atau sarapan, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Untung saja tadi sebelum subuh mereka sudah makan. Ray melihat makanan yang ada di meja makan, lalu ke dapur. Dia lalu menggoreng ikan asin, membuat lalapan dan sambalnya. Kamu lagi buat apa? Oh, aku hanya membuat lalapan, bikin sambal dan goreng ikan asin. Mendengar itu, entah kenapa Marva merasa ngiler, ingin segera makan apa yang Ray buat. Aku juga dibuatin, kan? Kak Marva mau juga? Iya, dong. Dari ruang keluarga, mereka dapat mencium aroma masakan yang menggugah selera, membuat mereka kembali lapar. Itu siapa yang masak? Delia langsung menuju dapur, dilihatnya Ray yang sedang mengolah bahan makanan. Ray akhirnya membuat sayur kangkung, karena tidak mungkin baginya hanya membiarkan Marva makan tanpa sayur. Tidak ada yang menyadari bahwa Franz dan Charles kini tengah duduk manis di ruang makan, dengan perut keroncongan seolah tadi belum makan. Sedangkan Viola kembali ke kamarnya dengan wajah cemberut. Kalau memang ada makanan yang mau kamu makan, kamu tidak perlu masak sendiri, bilang saja ke pelayan biar mereka yang memasak, ucap Marva. Aku suka masak, Kak. Mereka sudah berkumpul di ruang makan. Kak Viola tidak ikut makan. Tadi dia sudah sarapan, ucap Delia. Karena tidak ada Viola, Ray lantas menyiapkan makanan untuk Marva, dan itu tidak lepas dari pandangan Delia, Charles dan Franz. Mereka melihat perempuan muda yang ada di hadapan mereka.
Perempuan mandiri yang dewasa sebelum waktunya. Selesai makan, Marva dan Ray langsung ke rumah sakit dengan diantar oleh sopir. Tadi Franz sudah menghubungi dokter kandungan yang juga masih pihak keluarga. Mereka turun dari mobil dengan menggunakan masker dan dijaga oleh keamanan. Tanpa perlu mengantri, mereka langsung masuk ke ruang dokter kandungan. Jadi, ada keluhan yang dirasakan? Tanya dokter yang sebelumnya memang sudah diberi tahu soal Marva dan istri keduanya yang telah hamil. Saya hanya suka merasa kram, mudah lelah dan sering mengantuk, dok. Pusing, mual dan muntah. Pusing, tapi tidak sampai mual apalagi muntah. Aku yang mual dan muntah, Om. Kata kakek itu kehamilan simpatik. Oh, itu benar. Ada juga suami yang mengalami itu. Ayo, kita USG dulu. Ray membaringkan tubuhnya di atas brankar, lalu perawat mengoleskan gel ke perut Ray. Dokter melihat monitor, senyum langsung menghiasi wajahnya. Wah, selamat ya. Kenapa, Om? Coba lihat ini. Anak kalian kembar, hebat kamu, Mar. Apa, kembar, Om? Iya, kembar. Kamu lihat saja ini. Usianya baru 6 minggu. Jenis kelaminnya, apa? Kalau itu belum bisa dilihat sekarang. Sudah. Ray lalu bangun dari brankar setelah perawat membersihkan gel di perutnya. Mengandung bayi kembar lebih beresiko, ya. Pasti lebih mudah lelah daripada hamil bayi tunggal. Apalagi usia kamu masih muda banget. Harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum susu hamil, vitamin, jangan stres. Bawa happy saja, ya. Kamu juga harus perhatian sama istri kamu, Mar. Jangan sampai keguguran seperti Freya. Dek, Freya. Apa Freya yang sama seperti yang aku pikirkan? Apa Freya juga dulu adalah istrinya, lalu keguguran dan dibuang? Kakek kamu sedih banget saat Freya keguguran, padahal dia ingin sekali memiliki cicit. Jantung Ray semakin berdetak tak karuan, bahkan tangan dan kakinya kini sudah gemetaran. Wajahnya tiba-tiba memucat disertai keringat dingin. Kamu baik-baik saja? Tanya dokter yang melihat gelagat tidak baik di wajah Ray. Ray tidak menjawab, tapi air matanya mengakir perlahan. Ray, kamu baik-baik saja? Tiba-tiba saja Ray tidak sadarkan diri, untung saja posisinya sedang duduk dan Marva langsung menahan kepalanya agar tidak terbentur. Baringkan dia di brankar. Dokter kembali memeriksa tensi Ray. Dia terlalu stres, dan itu tidak baik untuk dia dan kandungannya. Dia harus dirawat di rumah sakit. Ya sudah, Om. Lakukan saja yang terbaik. Sus, tolong kamu urus ruang perawatan VVIP. Baik, dok. Di mansion, Franz, Charles dan Delia tidak sabar menunggu kepulangan Marva dan Ray. Kenapa mereka lama sekali? Mungkin mampir dulu ke mall untuk membeli kebutuhan ibu hamil. Tidak lama kemudian ponsel Delia berdering, panggilan masuk dari Marva. Halo, Mar. Kenapa belum pulang? Ma, Ray tiba-tiba saja pingsan, jadi harus dirawat di rumah sakit. Mama tolong siapkan kebutuhan aku dan Ray, ya, karena tidak tahu sampai kapan Ray harus dirawat. Apa? Ya sudah, biar Mama siap-siap sekarang. Delia lalu memutuskan panggilan telepon itu. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu cemas begitu? Tanya Franz dengan tidak sabar. Ray pingsan, jadi harus dirawat di rumah sakit. Apa? Ya sudah, kita juga harus ke sana sekarang. Bibi. Ya, Nya. Tolong siapkan pakaian Ray dan Marva sekarang, Bi. Kami harus cepat-cepat ke rumah sakit. Baik, Nya. Bituti lalu menyiapkan pakaian Ray dan Marva yang ada di kamar Ray dengan cepat, setelah itu memberikannya kepada sopir. Bituti juga sudah menyiapkan makan siang untuk dibawa ke rumah sakit. Asisten rumah tangga itu benar-benar sigap dalam melakukan apapun. Mereka pergi ke rumah sakit tanpa ingat dengan Viola yang ada di kamarnya.
Franz, Charles dan Delia tiba di rumah sakit dan langsung menuju ruang perawatan. Mereka melihat Marva yang duduk dengan kepala terkulai di brankas Ray, sedangkan Ray masih tidur dengan selang infus tertancap di pergelangan tangannya. Marva terbangun dari tidur ayamnya. Sudah datang. Bagaimana, apa bayinya sehat-sehat saja? Mereka cukup baik, hanya saja kondisi Ray yang sangat lemah. Dokter bilang Ray tidak boleh stres atau mereka tidak akan bertahan di dalam sana. Iya, Ray mengandung anak kembar. Benarkah? Franz, Charles dan Delia sangat bahagia bahwa mereka akan mendapatkan cucu dan cicit dua sekaligus. Mereka hanya memikirkan bayiku, tanpa peduli dengan kondisiku. Ray memang terbangun dari tidurnya saat mendengar pintu terbuka. Apa yang bernama Freya itu keguguran juga karena merasa tertekan. Apa dia Freya yang sama? Di mana dia sekarang? Apa barang-barang mewah yang dia pakai dulu juga dari keluarga ini? Oh ya, ini mama bawakan makan siang dari rumah. Ya sudah, kalau begitu kami pergi dulu, masih banyak pekerjaan, ucap Charles, lalu dia, Franz dan Delia pergi. Mereka bahkan tidak berbasa-basi menungguku bangun. Apa kalian tidak sadar bahwa kalianlah yang membuatku tertekan? 5 menit setelah kepergian mereka, Ray baru membuka matanya. Syukurlah kamu sudah bangun, apa kamu merasa sakit atau pusing? Enggak, Kak. Ayo makan dulu, setelah itu minum obat. Marva membuka tempat makan yang tadi dibawa oleh mamanya. Di dalamnya ada steak, spaghetti, kentang dan salad. Juga ada buah-buahan yang sudah dipotong-potong dan kue. Makanan yang enak, tapi tidak menarik untuk Ray. Ayo aku suapi. Aku makan sendiri saja, Kak. Tanganmu masih diinfus, pasti susah makannya. Mau tidak mau Ray terpaksa menerima suapan Marva. Kamu dengarkan, apa kata dokter? Kamu tidak boleh kelelahan dan stres. Kamu harus menjaga anakku baik-baik. Ya, selalu saja itu yang kalian katakan. Aku hanyalah babu penghasil anak. Ray yang memang sejak awal tidak selera makan, semakin tidak selera lagi. Ayo, habiskan makananmu. Kamu dan anak aku butuh nutrisi dan tenaga agar mereka bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Ray merasa seperti mengunyah daging badak, dan badak itu adalah Marva. Sudah, Kak. Aku sudah kenyang. Kamu makan buahnya dulu. Nanti saja, Kak. Ya sudah, tapi jangan lupa dimakan. Sekarang minum obat dan vitaminnya. Di mansion. Sepi banget, Bi. Pada kemana? Tuan Franz, Tuan Charles dan Nyonya Delia tadi ke rumah sakit, Non. Rumah sakit? Buat apa ke rumah sakit? Nona Ray dirawat di rumah sakit. Apa? Viola kaget bukan karena Ray yang dirawat, tapi karena tidak ada satupun yang memberitahunya, bahkan sekedar berbasa-basi untuk mengajaknya. Apa kini aku tidak seberharga itu? Akhirnya Viola makan sendiri di ruang makan. Lebih baik aku jalan-jalan saja ke mall, daripada di rumah aku malah stres gara-gara punya suami yang nikah lagi dan tidak peduli dengan istri pertama. Selesai makan, Viola langsung bersiap-siap untuk pergi ke mall. Dia ingin pergi ke salon dan shopping, membeli baju baru. Mungkin dengan dia mempercantik dirinya, Marva akan lebih perhatian padanya. Sesampainya di mall, Viola ke salon lebih dulu. Dia melakukan perawatan dari atas sampai bawah. Dia juga memilih model baru untuk rambutnya. Setelah melakukan perawatan, dia pergi ke toko alat kosmetik dan membeli kosmetik dengan merek terkenal, lalu membeli sepatu, tas dan baju baru. Viola juga membeli beberapa lingerie dengan warna-warna menantang dan model yang berbeda-beda. Apa perempuan itu juga memakai ini di dalam kamarnya, hingga Marva tergoda dan menyentuhnya. Jika dia hanya memakai pakaian biasa saja Marva mau menyentuhnya, pasti aku yang berpakaian seksi akan lebih menggoda. Viola, panggil seseorang. Rizka, apa kabar? Baik, kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik.
Kamu di sini ngapain? Aku di sini abis temani kakakku meeting. Biasalah, belajar bantu-bantu di perusahaan. Oh, ya sudah, aku duluan, ya. Oke, kamu ngapain di sini? Tanya seorang pria pada Rizka. Oh, tadi aku abis ketemu sama Viola, tapi dia sudah pergi. Oh, ya sudah. Ayo. Menjelang maghrib Viola baru tiba di mansion. Dia meletakkan barang-barang belanjaannya di atas kasur, lalu mandi. Makan malam ini tanpa kehadiran Marva dan Ray. Seperti biasa, mereka makan tanpa ada yang mengeluarkan suara, hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Tidak ada makanan sederhana seperti tadi pagi. Semua terlihat mewah dan tentu saja bergizi. Suruh pelayan untuk menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malam untuk Marva dan Ray selama mereka di rumah sakit. Cicit-cicitku harus sehat dan makan makanan yang bergizi. Mereka harus tumbuh dengan baik dan lahir dengan selamat, ucap Franz setelah mereka semua selesai makan malam. Cicit-cicit, tanya Viola tak mengerti. Iya, Ray ternyata hamil anak kembar. Marva akan mendapat 2 anak sekaligus. Benar-benar luar biasa. Setelah menunggu selama 3 tahun, akhirnya papa dan mama akan segera menjadi kakek dan nenek untuk bayi kembar. Viola meremas tangannya, perasaannya semakin kacau mendengar kabar ini. 1 bayi saja statusku bisa terancam, apalagi 2 sekaligus. Bisa-bisa aku benar-benar tersingkir dari kehidupan Marva. Oh, begitu. Viola memaksakan senyum, meski dalam hati terus berteriak tidak terima. Marva itu suamiku, milikku, tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Di rumah sakit, Marva sudah menyuruh sopirnya untuk membeli susu hamil tadi siang, saat tahu bahwa Ray harus dirawat di rumah sakit. Berbagai rasa susu ada di atas meja. Tadi siang kamu sudah minum susu yang rasa coklat. Sekarang mau minum yang rasa apa? Yang rasa coklat lagi saja, Kak. Sayang kalau harus membuka yang baru sedangkan yang coklat masih banyak banget. Ya gak apa-apa, daripada kami nanti bosan minum yang rasa itu-itu terus. Aku tidak akan mungkin bosan. Aku tidak pernah ingat kapan terakhir kali aku minum susu. Atau mungkin aku tidak pernah minum susu sebelumnya. Aku juga sering memakan makanan yang sama selama berhari-hari. Jika aku mengalah pada bosan, mungkin sudah lama aku dan nenek mati kelaparan. Bagaimana kalau sekarang rasa vanila? Terserah kakak saja. Marva lalu membuatkan susu rasa vanila untuk Ray, setelah itu memotong buah-buahan yang dikirimkan mamanya melalui sopir. Apa ada makanan yang ingin kamu makan untuk nanti malam atau besok? Enggak, Kak. Aku bisa makan apa saja yang ada. Dia tidak pernah ribet. Apa karena memang tidak ada, atau karena tidak ingin merepotkan aku? Atau karena takut untuk mengatakannya? Viola sudah berdandan cantik, juga tidak lupa memakai lingerie yang sangat menggoda dan minyak wangi kesukaannya. Dilihatnya jam di dinding, sudah jam 9 malam. Viola menyalakan lilin aromaterapi lalu mematikan lampu, yang seketika membuat kamar tidur itu terlihat romantis. Dia sudah tidak sabar menunggu Marva pulang, untuk menghabiskan malam bersama dengan indah. Detik berganti menit, menit berganti jam, namun yang ditunggu belum juga menampakkan dirinya hingga jam menunjukkan jam 12 malam. Viola menghela nafas berat, tidakkah dirinya berpikir bahwa Marva pasti tidur di rumah sakit untuk menemani istri keduanya, yang kini tengah mengandung bayi kembar. Namun dia masih ingin berpikir positif, bahwa mungkin sebentar lagi Marva akan pulang. Setelah Ray tidur nyenyak, maka dia akan kembali ke pelukan hangat istri pertama, istri yang sah secara hukum dan agama. Perlahan matanya terpejam, membawa harapan bahwa akan ada pelukan hangat saat dirinya terbangun nanti. Pagi tiba, Viola bangun dan melihat ke samping, yang ternyata tetap kosong tanpa ada jejak seorang pun. Hanya ada sisa-sisa lilin aromaterapi sebagai saksi harapannya tadi malam.
Dirinya kembali menghela nafas berat. Entah kenapa dirinya kini merasa menjadi seorang janda yang merindukan kasih sayang dan belayan. Dia melempar selimutnya, turun dari kasur dengan keadaan menyedihkan. Tubuhnya yang masih menggunakan lingerie semakin membuatnya miris. Apa yang dia lakukan tadi malam berakhir sia-sia. Di rumah sakit, Ray sudah bangun pagi-pagi sekali. Tali tidak bisa melakukan apa-apa karena dirinya masih sangat lemah dan juga masih diinfus. Dia mengusap perutnya yang kini tengah mengandung bayi kembar. Sampai sekarang dirinya tidak tahu, apakah harus merasa bahagia atau tidak. Tidak lama kemudian Marva juga ikut terbangun. Ruangan VVIP ini memang memiliki jasur untuk keluarga pasien yang menunggu di rumah sakit. Aku mandi dulu sebentar. Marva bergegas ke kamar mandi, dan 20 menit kemudian keluar dalam keadaan yang sudah segar. Tidak lama kemudian, salah seorang pelayan mansion datang membawa sarapan dari mansion. "Tuan, Nona, saya mengantar sarapan dan pakaian juga ingin mengambil baju kotor. Letakkan saja di atas meja. Baju kotornya ada di dalam keranjang. Apa ada yang Tuan dan Nona butuhkan lagi? Ray, apa ada yang kamu inginkan? Ada yang mau kamu beli?" "Enggak, Kak. Tapi kalau bisa, jika nanti ada pelayan yang datang ke sini lagi, tolong bawakan buku-buku yang ada di atas meja belajar." "Baik, Nona. Kalau begitu saya permisi, Tuan, Nona. Sekarang kamu sarapan dulu." Marva membuka rantang makan yang berisikan sop daging, udang rebus, nasi putih, sandwich, roti bakar, sosis goreng dan buah potong. "Kamu makan sop dan udang dulu ya, nanti baru makan yang lain." "Iya, Kak." Dia selalu menurut apa yang aku katakan. Tidak pernah membantah apalagi membuatku kesal. "Ayo aku suapi." Kak Marva juga makan. Marva mengangguk, akhirnya mereka makan sepiring berdua dengan sendok yang sama. Tidak ada rasa jijik, mungkin karena Ray terbiasa makan sepiring berdua dengan neneknya dan menggunakan sendok yang sama, sedangkan Marva sendiri juga tidak mengerti, dengan Viola saja dia tidak pernah. Tanpa terasa semua makanan itu telah habis. Marva sendiri selera makannya akhir-akhir ini memang meningkat. "Kamu ingat, saat kita makan nasi kucing, sate dan rawon dulu?" "Iya. Aku pikir dulu selera makanku meningkat karena aku kelelahan bekerja. Tapi kini aku baru menyadarinya, bahwa ternyata aku sedang mengidam." "Kalau dihitung dari kehamilan kamu, berarti saat itu kamu sudah hamil, kan? Bukankah itu artinya, saat kita pertama kali melakukannya, kamu sudah langsung hamil?" Blues. Wajah Ray seketika merona mendengar perkataan Marva. Dia langsung menundukkan wajahnya. Untung saja Marva ke wastafel untuk meletakkan peralatan makan yang kotor, sehingga tidak melihat wajah Ray yang merah karena malu. "Sekarang kamu minum obat dan vitamin." Seperti biasa, Ray selalu mengangguk patuh tanpa ada bantahan sedikit pun, yang membuat Marva selalu merasa tenang, karena tidak ada yang membuatnya harus menarik urat. Siang harinya, sopir datang membawakan makan siang juga buku-buku yang dipesan oleh Ray. Menu makan siang kali ini adalah bakso, cumi bakar, dan ikan salmon. Baksonya dibuat oleh chef di mansion, jadi sudah terjamin kebersihannya. Lagi-lagi mereka makan sepiring berdua, karena Ray tidak ingin membuat Marva harus menunda makan karena menyuapi dirinya, sedangkan Marva tidak ingin makan duluan karena tidak ingin anaknya yang ada di dalam perut Ray kelaparan karena harus menunda makan. Ya, lagi-lagi hanya anak-anak ini yang dia pikirkan, bukan karena dia benar-benar peduli padaku. Marva selalu membuatkan susu untuk Ray, kali ini susu rasa strawberry. Ray membuka buku-buku pelajarannya dengan fokus. "Kamu masih sakit, jangan terlalu lelah dan banyak berpikir. Sebentar lagi aku ujian nasional, Kak. Aku tidak ingin gagal dan membuat nenekku malu." "Ya sudah, tapi jangan terlalu memaksakan diri." "Iya." "Oh ya,
kalau Kak Marfa ada keperluan di luar atau mau pulang ke mansion, aku tidak apa sendirian di sini. Kak Viola pasti mencari kakak. Marfa menatap Rei dan memperhatikannya baik-baik. Dia mengingatkan aku pada Viola, padahal bisa saja dia menyebut nama Viola dan tetap membuatku bertahan di sini bersamanya. Aku tidak ada urusan apa-apa. Kamu juga tahu sendiri kan, kakek melarangku kemana-mana. Sekarang kamu lebih membutuhkan aku daripada Viola. Viola baik-baik saja, di mansion juga banyak orang, jadi tidak perlu khawatir. Kakek akan marah kalau aku meninggalkan kau sendirian di sini, nanti kalau terjadi apa-apa sama anak aku, bagaimana? Kuping Rei selalu merasa gatal saat Marfa selalu mengatakan anaknya, bukan anak kita. Dia tahu bahwa dirinya adalah istri yang tidak dianggap. Hanya menjadi rahim pengganti untuk memberikan keturunan. Tapi, Kak, sudah, jangan diteruskan. Terserahlah, yang penting aku sudah mengingatkan. Semoga saja istri pertamanya itu tidak berprasangka buruk padaku, menganggap kalau aku memonopoli suaminya untuk diriku sendiri dan mencari perhatian, atau memanfaatkan kehamilanku untuk merebut Kak Marfa dari dirinya. Rei melanjutkan belajarnya, sedangkan Marfa sibuk berkirim pesan dengan sepupu-sepunya. Beberapa saat telah berlalu, Marfa melihat Rei yang tertidur sambil memegang buku. Dihampirinya Rei, lalu membereskan buku-buku itu. Matanya beralih ke perut Rei. Dia tidak menyangka bahwa akan mendapatkan dua anak sekaligus. Jangankan dua, satu saja baginya sungguh luar biasa. Kap. Dia kap perut itu. Baik-baik di dalam sana, ayah menunggu kehadiran kalian, bisiknya. 3 hari Rei dirawat di rumah sakit, Marfa selalu berada di sisinya, dan selama itu juga Viola selalu uring-uringan karena Marfa tidak pernah pulang ke mansion. Jangankan pulang, memberi kabar atau menanyakan keadaannya saja tidak. Mana yang katanya akan bersikap adil. Ini saja sudah berat sebelah. Viola memandang cermin besar yang ada di hadapannya. Wajahnya cantik, tubuhnya seksi, banyak pria yang menyukai dirinya, tapi kenapa dirinya harus bersaing dengan perempuan seperti Rei? Dia yang selama 3 tahun ini terus berada di sisi Marfa sebagai istrinya, tidak bisakah Marfa mengingat semua itu? Aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap mempertahankan posisiku sebagai istri pertama yang sah secara hukum dan agama, meskipun perempuan lain yang memberikannya anak. Di rumah sakit, Marfa sedang membereskan barang-barang untuk kembali ke mansion. Hari ini Rei sudah diizinkan pulang dengan catatan bahwa dirinya tidak boleh kelelahan dan stres. Ya, menjaga pola makan dan tidak boleh kelelahan pasti akan lebih mudah di mansion itu, karena setiap hari mereka selalu memberikan aku makan makanan yang enak dan bergizi, banyak pelayan yang bekerja. Tapi menjaga pikiran dan perasaan, tentu saja akan sulit. Kamu sudah siap? Kalau sudah, ayo kita pulang. Marfa dan Rei kembali memakai masker. Mereka seperti pasangan selingkuh yang takut ketahuan orang. Sesampainya di mansion, mereka disambut oleh wajah cemberut Viola. Diam-diam Rei menghela nafas. Kak Viola, apa kabar? Menurutmu? Rei memilih tidak menjawab, dia langsung menuju kamarnya, daripada memperkeruh keadaan. Mar, aku mau istirahat dulu ya, nanti kita ngobrol. Viola hanya bisa menahan sabar dan mengikuti Marfa. Bukannya masuk ke kamar mereka, Marfa justru masuk ke kamar Rei, membuat Viola semakin merasa kesal. Di dalam kamar, Marfa langsung merebahkan dirinya setelah meletakkan barang-barang milik Rei, dan tidak lama kemudian dia tidur. Rei yang keluar dari dalam kamar mandi, menatap heran pada Marfa. Kenapa dia di sini? Seharusnya kan dia di kamar Kak Viola. Namun Rei tidak ingin membangunkan Marfa, karena Rei tahu bahwa Marfa pasti sangat kelelahan menunggunya di rumah sakit selama 3 hari. Saat Rei menjaga neneknya di rumah sakit, dia juga merasa lelah, namun rasa lelah itu tidak ada artinya, yang penting dia setiap hari bisa melihat neneknya.
Ray mengambil salah satu bukunya, lalu membacanya dengan serius. Marva terbangun, dan dilihatnya Ray yang tertidur di kursi belajar. Kebiasaan, deh. Diangkatnya tubuh yang ringan itu, lalu dibaringkannya di atas kasur. Marva pindah ke kamar Viola, dilihatnya istri pertamanya itu sedang tidur, lalu dia ikut tidur di sebelah Viola. Dia tidak ingin dianggap pilih kasih hanya karena masalah pembagian jadwal tidur. Namun belum lama dia berada di kamar itu, rasa mual mulai menghinggapi dirinya, tapi berusaha dia tahan. Tidak lama kemudian, Viola membuka matanya. Dilihatnya Marva yang sudah ada di sebelahnya. Dia tersenyum, merasa senang bahwa Marva tidak melupakannya. Dipeluknya tubuh suaminya itu dari belakang. Tubuh yang selama 3 tahun ini selalu menemaninya tidur. Tiba-tiba saja Marva bangun dan langsung berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Viola menyusul Marva dan menekan tengkuk suaminya itu. Aku sepertinya tidak tahan dekat-dekat dengan kamu. Maksud kamu apa? Setiap kali dekat dengan kamu, aku jadi mual, bahkan sampai muntah-muntah. Maksud kamu, aku bau. Bukan masalah bau atau harum, Vi. Tapi memang aku yang gak kuat. Kamu dengar sendiri kan waktu itu kakek bilang tentang kehamilan simpatik. Jadi, ya sebaiknya aku tidur di kamar Ray saja. Loh, enggak bisa begitu, dong. Aku kan juga istri kamu. Aku punya hak yang sama dan kamu harus bersikap adil. Ini juga bukan masalah adil atau tidak adil, tapi akunya yang enggak kuat. Seharusnya kamu mengerti itu. Marva langsung meninggalkan Viola, bukan karena tidak ingin mendengar perkataannya, tapi dia sungguh mual dan tidak kuat. Dia masuk ke kamar Ray yang baginya terasa nyaman, mungkin karena faktor ngidam. Viola menyusul Marva dan langsung membuka pintu kamar Ray dengan kasar. Marva, Vi, kamu apaan, sih? Ray yang kaget mendengar keributan di kamarnya, langsung bangun begitu saja, membuat dirinya menjadi pusing. Ada apa, Kak? Maaf mengganggu kamu tidur, lanjutkan saja tidurmu. Marva langsung menarik Viola keluar dari kamar Ray dan masuk ke kamar mereka. Kamu apa-apaan sih, Vi? Kamu yang apa-apaan? Aku ini baru pulang, bisa tidak, kamu kasih aku waktu untuk istirahat. Justru karena kamu baru pulang sekarang. Selama 3 hari ini kamu kemana saja? Marva mengernyitkan alisnya, tidak mengerti dengan apa yang Viola katakan. Memangnya kamu tidak tahu kalau selama 3 hari ini Ray dirawat di rumah sakit? Aku tahu. Lalu, tapi kenapa selama 3 hari ini kamu tidak pulang, bahkan kamu tidak memberiku kabar dan tidak menanyakan kabarku? Aku juga tahu Sia dirawat dari pelayan, bukan langsung dari kalian, kenapa tidak ada yang mau memberitahu aku? Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Kalau memang kamu tahu, kenapa selama 3 hari ini kamu tidak datang ke rumah sakit? Kamu tidak peduli padaku dan Ray, jangankan peduli, menanyakan keadaanku dan Ray saja, tidak. Skakmat. Seharusnya kamu datang walau hanya sebentar, lalu sekarang kamu menyalahkan aku seolah aku melupakan kamu dan tidak bersikap adil. Jangan kekanak-kanakan, Vi. Aku tidak kekanak-kanakan, Mar. Sebagai istri pertama yang sah, tentu saja aku merasa cemburu. Bukan salahku kalau sampai sekarang aku belum bisa memberikan kamu anak. Apa karena itu kamu menelantarkan aku? Raut wajah Marva berubah. Ini bukan masalah kamu memberikan aku anak atau tidak. Marva keluar dengan membanting pintu. Ray yang sejak tadi ada di dalam kamarnya, tidak ingin keluar karena tidak ingin mendengarkan hal-hal yang bisa membuatnya sakit hati, karena dia merasa bahwa Marva dan Viola akan bertengkar, dan benar saja, suara bantingan pintu kamar Viola membuktikan semua itu. Hufat, mulai lagi. Pasti aku lagi yang menjadi alasan mereka bertengkar. Mereka membuat seolah akulah penjahatnya. Selama berada di sini, aku selalu merasa tertekan. Dulu saat aku belum tahu hamil,
aku tertekan karena harapan besar mereka dan sikap Kak Viola. Sekarang saat aku hamil, aku juga semakin merasa tertekan. Pintu kamar Ray terbuka, Marva masuk dengan membawa susu hamil untuk Ray. Kamu belum minum susu. Ray langsung mengambil susu itu dan meminumnya hingga habis. Terima kasih, Kak. Marva tersenyum melihat sikap Ray yang selalu patuh padanya, entah karena takut, tidak enak, atau memang dia yang penurut, namun itu membuat Marva senang. Cukup Viola saja yang membuatnya kesal, meski memang harus Marva akui, semua itu terjadi karena kehadiran Ray. Namun Marva juga tidak bisa menyalahkan Ray sepenuhnya, perempuan yang sedang mengandung anaknya ini pun pasti terpaksa menerima tawaran kakeknya, karena faktor ekonomi. Jika Ray memiliki harta berlimpah, mana mau dia menjadi istri kedua yang hanya dijadikan alat untuk memberikan keturunan, sedangkan kakeknya pasti akan mendapatkan perempuan lain, entah akan lebih baik dari Ray atau tidak. Entah akan sepolos Ray atau tidak, entah akan memanfaatkan kekayaan keluarga Arturo atau tidak. Yang pasti, sejauh ini, Marva tahu Ray bukanlah perempuan matre yang akan memanfaatkan keadaan. Marva ingin semuanya kembali normal, hanya memiliki satu istri hingga akhir hayatnya. Memiliki anak kembar yang sekarang sedang tumbuh dalam rahim Ray. Kap, anak ayah yang sehat, ya. Marva perut Ray, dan mengelus sambil berbisik di perut itu. Marva lalu berdiri tegak, melihat wajah Ray, perlahan dia mendekatkan wajahnya, lalu mengasteris Ray. Berada di dekat Ray selalu membuat rasa mualnya hilang, meskipun Ray tidak pernah memakai parfum mahal seperti Viola. Tangannya mulai menjelajah kemana-mana, dengan yang semakin diperdalam. Kak, aku sudah mengunci pintu, Viola tidak akan masuk begitu saja.